Hai Mom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini aku mau bikin pizza no oven, no telur. Cukup menggunakan teflon. Nah, alat dan bahannya cukup sediakan 100 ml air hangat kuku. Kemudian kita masukkan setengah sendok makan ragi, diaduk rata seperti itu. Kemudian kita diamkan selama 10-15 menit. Kita tunggu untuk mengetahui apakah raginya itu masih aktif atau enggak. Nah, sambil menunggu ragi tadi, kita bikin dulu adonan untuk bahan pizzanya, yaitu cukup sediakan 20 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh garam, lalu 2 sendok makan minyak sayur, kemudian 1 sendok makan gula pasir. Nah, kemudian kita aduk-aduk rata. Kalau sudah rata, kita biarkan adonan tadi terlebih dahulu. Kemudian kita bikin untuk isian topping pizzanya. Nah, aku pakai bawang bombay, kemudian ada paprika hijau, lalu aku juga pakai smoked beef untuk isiannya. Nah, setelah itu kita tumis menggunakan mentega. Kita cairkan terlebih dahulu, lalu kita tumis si bawang bombaynya tadi sampai tercium aroma wanginya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan paprika hijaunya, kita tumis juga. Lalu yang terakhir baru dimasukkan smoked beefnya tadi, kemudian ditumis sampai semuanya matang ya. Nah, terus kita tinggal cek nih si raginya tadi. Nah, lumayan ada busanya ya, ternyata raginya juga masih aktif, masih bagus. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit ragi dan juga tepungnya tadi, kita baurkan seperti ini, dimasukkan pelan-pelan. Setelah itu, kalau misalkan sudah dimasukkan semuanya, tinggal kita aduk, kita uleni sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau misalkan adonannya ini sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tinggal tutup dan diamkan selama kurang lebih 20 menit supaya adonannya diistirahatkan dulu dan juga nanti adonannya bisa mengembang gitu ya. Nah, setelah 20 menit kita buka nih, coba kita kempeskan tuh. Jadi sudah mengembang, kita kempeskan pelan-pelan supaya udaranya keluar ya Mams ya. Nah, kalau misalkan sudah mengempis, aku mau bikin adonannya ini dibagi menjadi 2 karena teflon aku nggak cukup, nggak ada yang ukuran besar. Jadi supaya cukup dibagi 2 supaya tidak terlalu tebal, jadi takutnya nanti malah nggak matang ya Mams. Nah, ini udah dibagi 2. Terus setelah itu tinggal kita pipihkan seperti ini menggunakan roll supaya nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis ya Mams ya. Nah, kalau misalkan sudah lebar, sudah cukup lebar, kita siapkan untuk kompornya. Nah, karena ini menggunakan kompor, aku pakai kompor sebelahnya jadi 2 tingkat begitu dan menggunakan api yang paling kecil supaya bisa matang merata ya. Nah, jangan lupa juga nanti sebelum dimasukkan bahan adonannya, kita olesin dulu teflonnya menggunakan mentega. Nah, ini sudah dimasukkan, kemudian tinggal kita ratakan sebesar teflonnya ini ya. Nah, terus ini karena aku mau bikin yang ada di dalamnya digulung gitu, ada isian sosisnya, jadi ini aku potong dulu, dibagi menjadi beberapa bagian ujungnya itu supaya nanti tinggal diisi sosis aja gulungannya ini. Nah, seperti ini. Oke, supaya lebih cepat aku masukin dulu sosis-sosisnya, kemudian tinggal digulung, dilipat gitu. Terus gunakan adonan pizzanya tadi ya Mams ya. Nah, seperti ini tuh hasilnya. Jadi yang aku potong tadi bisa menutupi bagian dari sosisnya ya. Setelah itu, kalau misalkan sudah selesai, kita lanjutkan untuk melipat semua bagiannya supaya sosisnya jadi tertutup rata. Kalau misalkan sudah selesai, nah kita tinggal ditusuk-tusuk aja nih adonannya supaya jadi matangnya merata. Nah, kalau misalkan udah selesai, tinggal dikasih saus tomat supaya lebih enak.
Nah karena aku lihat di kulkas ada jagung, tinggal dikit aku ngide, aku kasih topping jagung juga untuk isian pizzanya toh. Nah seperti itu. Kemudian tadi yang sudah ditumis dimasukkan ke dalam topping pizzanya. Nah tadi aku masukin sedikit kaldu jamur ya mams pada saat menumis, dan jangan lupa juga ini dimasukkan keju mozzarella supaya lebih yummy. Oke, nah kalau misalkan sudah, tinggal kita tutup, kita tunggu sekitar 20 menit. Oke, kalau sudah tinggal kita angkat, kita tiriskan, dan jadinya seperti ini nih mams. Tinggal dipotong jadi beberapa bagian, siap untuk dihidangkan bersama keluarga. Seru banget kan mams? Nah jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mamilenial Life, akun TikTok dan Instagramnya di mamilenial.life untuk mendapatkan informasi seputar tips parenting serta kesehatan ibu dan anak lainnya. Semoga bermanfaat ya mams. Sebarkan videonya sebanyak mungkin jika mams merasa video ini juga bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Bye.